Jogja ya. Tapi pakaian-pakaiannya ya istimewa. Pakaian-pakaiannya sudah ada sebagian dari bukan Jogja. Apalagi mau menjelaskan seluruh Indonesia, luar biasa. Keragaman budaya, kemudian Indonesia adalah wilayah yang termasuk menjajah Indonesia. Sekarang kita merdeka. Lalu Bapak Ibu sekalian, masa depan di Indonesia ada pada anak-anak Indonesia. Dan betapa pentingnya karakter sampai sekarang Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti negara kita ini memang benar religius. Kemudian karakter itu menjadi dimodifikasi dengan adanya penjajahan yang sekian ratus tahun. Dan itu mengikis karakter-karakter kita. Dibikin patuh, dibikin tunduk sama penjajah, namanya juga penjajah. Kemudian Bapak Ibu semua, guru, dosen, widyaswara untuk jadi model dan menjelajah sendiri untuk bisa kreatif begitu ya. Nah, kita perlu menggunakan pendekatan personal, memahami topik apa yang penting untuk mereka dan lain sebagainya. Ini siapa kita, siapa murid kita. Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan dengan generasi. Karena bisa jadi di antara Gen Z itu juga terbiasa dengan kehidupan mungkin generasi sebelumnya. Nggak bisa kita samakan satu anak itu mungkin punya kepribadian yang sama, hanya berdasarkan Gen Z, kamu Gen Z, kamu ini. Terima kasih ketika Bapak bisa memastikan ini. Pasti beda. Terima kasih. Oke, next kita lanjut lagi ya. Masih di sini? Masih. Baik. Dan parahnya lagi online. Oke. Karena dibuat multidisiplin. Iya. Saya tidak tahu praktek di tempat lain, tapi salah satu di tempat saya seperti itu. Walaupun harus paparan, saya bagi kelompok setiap chapter, dan mereka harus paparan bekerja dalam kelompok. Dan di akhir kelas, di akhir sesi, akhir semester, mereka harus buat namanya project warga negara. Mungkin Bapak. Perjalanan dari jauh dan sudah senja. Sama ayah karena sibuk sekali, ayah saya sudah berangkat, mama saya sudah berangkat kerja juga. Minta minum ibu boleh? Iya nak, mari ke dapur. Atau misalkan kalau Mas Rifat tadi kelasnya adalah kelas besar, kalau Tuan Zaki Engineering adalah kelas kecil. Di tempat atau ya, ayo kita ngopi dulu, ngobrol santai. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa? Tapi bertemu dengan mahasiswa tingkat S1, S2, S3. S1 ya, seperti kalau besar lah semuanya lah ya, asalnya sama. Di S2 dan S3 ini agak Anteng, bikin ibu mesem-mesem. Karena pakai nada. Izin saya menanti Oreo ini. Beri satu pertanyaan. Iya kan? Beda kan? Dengan gayanya kita pede gitu. Jalannya pede. Ya, itu kelihatan. Jadi sekarang saya ingin Bapak Ibu mencobakan dengan berpasang-pasangan. Silakan berpasang-pasangan. Yang dekat saja berpasang.
menanggalkan kekayaan alam Indonesia. Biar semua negara besar dunia iri dengan Indonesia. Without her, man is nothing. Bahasa Indonesianya? Perempuan tanpanya cowok gak ada artinya kan, laki-laki perempuan pikir, gerak tubuh dipikir, pilihan kata dipikir, gitu deh intinya. Menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, ngerti nggak? Ada bedanya sekarang. Oke. Dan sebagainya. In general saya sepakat dan setuju sekali. Tapi kemudian saya tarik kembali dengan dinamika mengajar saya sendiri ini pribadi, Bu. Kalau kemudian mengajar dengan penuh effort, usaha dan seperti itu, kalau kita mengajar dengan SKS 1 minggu pertemuan 3 kali, berlangsung selama 14 kali pertemuan, itu di akhir semester saya tipes. Jadi artinya mengajar itu pasti berdinamika gitu, Bu. Untuk in general caranya supaya semenarik mungkin dan klop sama kita, tetapi menarik gitu, ya kan? Kan kita juga punya norma-norma bahwa kalau kita suaranya lurus-lurus aja, kira-kira banyak yang nyaman atau enggak, ya kan? Banyak yang merasa terlibat atau enggak gitu, ya kan? Itu kan kita perlu lihat. Kalau ternyata sedikit yang terlibat, berarti kita perlu cari cara yang modif lagi gitu. Oh, saya itu cenderung kepada audiennya orang yang masih ibarat botol ini masih kosong ya. Iya. Berbeda dengan kita pengajar di PSDM itu justru orang yang kita hadapi adalah orang yang sudah botolnya berisi penuh karena dia punya pengalaman dan pengetahuan, kemudian tampilan yang menarik, penyampaian juga yang bagus, konten yang bagus, saya setuju itu. Jadi dengan orang yang sudah penuh dengan pengetahuan dan pengalamannya mungkin ada trik kami sampaikan Ibu tadi, jadi saya sharing aja tidak pertanyaan. Malah ketika kita memotivasi, mungkin dengan yang disampaikan Ibu tadi tidak baik, malah kita memotivasi persuasifnya. Jadi ada kognitif, afektif, psikomotorik gitu Pak, fisiko. Tapi logik bahwa kenapa Anda harus gerak-gerak begitu? Karena begini, karena sentuh hatinya. Jadi ketiga itu memang harus menyatu. Kombinasi, saya setuju. Masih diperlukan, semuanya masih diperlukan. Makanya semuanya sebenarnya diperlukan Pak. Tergantung dari konteks siapa yang ini. Semoga menjawab. Terima kasih.